Sini bisa dimulai, Dokter? Ya, silakan, Dokter. Ya. Nanti saya akan memaparkan tentang monograf alkylating agent dari obat-obat yang sering kita pakai. Untuk yang pertama ada siklofosfamid. Ini adalah struktur kimianya, dia adalah mekanisme kerjanya saat dimasukkan ke dalam tubuh obat ini dalam bentuk inaktif, lalu diaktifasi oleh sitokrom P450 yang ada di hati, dia menjadi metabolit sitotoksik fosforamid mustard dan acrolein. Lalu metabolit ini membentuk crosslink dengan DNA yang berakilasi tersebut, lalu membentuk crosslink dan dengan DNA dan mengakibatkan inhibisi dari sintesis dan fungsi DNA. Obat ini adalah obat sel cycle non spesifik yang aktif pada semua siklus sel. Untuk mekanisme resistensi, jadi obat-obat kemoterapi dapat terjadi mekanisme, jadi obat itu efeknya kurang tidak sepoten awalnya, bisa terjadi resistensi yang disebabkan oleh contohnya seperti menurunnya uptake seluler dari obat, menurunnya ekspresi drug activating enzyme dari sistem P450, meningkatnya ekskresi dari protein sulfhidril, termasuk glutathione dan glutathione associated enzyme, lalu meningkatnya ekspresi aldehid dehidrogenase yang berakibat meningkatnya detoksifikasi enzimatik dari obat. Selain itu ada juga dari meningkatnya aktivitas enzim DNA repair. Untuk obat ini diabsorpsi di GI tract dengan bioavailabilitas mendekati 90%, didistribusikan di seluruh tubuh termasuk di otak dan CSF, didistribusikan pula di air susu dan air liur. Untuk metabolisme di hati oleh sitokrom P450 dengan bentuk aktif adalah 4-hidroksiklofosfamid, fosforamid mustard dan acrolein yang menjadi metabolitnya. Obat dan metabolit ini dieliminasi di urin dengan paruh waktu eliminasi sekitar 4-6 jam. Untuk indikasi, siklofosfamid banyak digunakan di kanker payudara, kronik limfoma, kronik limfositik leukemia, kanker ovarium, sarkoma jaringan lunak dan sarkoma tulang, rhabdomyosarkom, neuroblastoma dan Wilms tumor. Untuk dosis kanker payudara, jadi siklofosfamid ini diam orang. Dosisnya adalah 100 mg per meter square per orang pada hari 1 sampai 14 setiap 28 hari. Bila diberikan IV, dosisnya 600 mg per meter square tiap 21 hari sebagai bagian dari regimen AC atau CMF. CMF adalah siklofosfamid, methotrexate, dan 5-FU. Untuk NHL, dosis 400 sampai 600 mg per meter square IV pada hari 1 tiap 21 hari sebagai bagian dari regimen CVP, yaitu siklofosfamid, vincristine, dan prednisone untuk terapi NHL. 750 mg per meter square pada hari 1 tiap 21 hari sebagai bagian dari regimen CHOP. Untuk transplantasi susun tulang diberikan 60 mg per kilogram IV untuk 2 hari. Lalu interaksi obat-obat ini berinteraksi dengan berbagai macam obat, contohnya ada viroverbital dan viritoin. Ini obat-obat yang menstimulasi sistem P450 di hati, yang meningkatkan aktivitas metabolik siklofosfamid menjadi metabolit yang sitotoksik. Siklofosfamid juga meningkatkan efek antikoagulan sehingga pasien mendapatkan obat-obat antikoagulan, mungkin dosisnya perlu diturunkan. Lalu dia juga berinteraksi dengan dioksin, dia menurunkan level plasma dioksin. Interaksi fisiologis dengan siklofosfamid meningkatkan risiko untuk kardiotoksik. Untuk pertimbangan khusus ini harus hati-hati dengan pasien dengan fungsi ginjal yang abnormal, dosisnya harus dikurangi dan dinilai creatinine clearance-nya, baseline-nya dan setiap siklus terapi.
Untuk yang oral dapat diberikan pada siang hari, lalu edukasi pasien untuk minum 2-3 liter per hari untuk mengurangi sistitis hemoragik yang sudah disampaikan pekan lalu. Untuk yang terapi dosis tinggi membutuhkan cairan IV. Lalu diedukasi juga untuk berkemih beberapa kali sehari untuk mengurangi resiko toksisitas. Untuk kehamilan ini obat ini kategori D, jadi sangat berbahaya untuk janin, dapat menyebabkan malformasi dan karena bisa keluar di air susu juga harus dihindari untuk menyusui. Untuk toksisitas beberapa sudah disampaikan pekan lalu, mielosupresi, contohnya ada leukopenia yang paling tinggi efeknya pada hari 7 sampai ke 14 dengan pemulihannya pada hari ke-21. Untuk trombositopenia biasanya terjadi pada terapi yang dosis tinggi. Untuk sistitis dysuria dapat juga terjadi naiknya frekuensi berkemih dari 5-10% pasien. Onset dapat terjadi 24 jam setelah terapi atau beberapa minggu setelahnya. Ini masih reversibel dengan penghentian obat dan biasanya diberikan dengan mesna. Untuk pada terapi dosis tinggi, mual dan muntah ini berkaitan dengan dosis, semakin tinggi semakin kuat efeknya. Dengan onset 22-4 jam setelah terapi dan tahan sampai 24 jam. Jarang ada ditemukan anoreksia pada pemberian siklofosfamid. Lalu alopecia, rambut mulai rontok 2-3 minggu setelah pemberian terapi dan kulit dan kuku kadang terjadi hiperpigmentasi. Bisa terjadi amenore dan gangguan ovarium. Lalu kardiotoksik pada terapi dosis tinggi. Naiknya risiko keganasan kedua yang secondary pregnancy seperti akut myelogenous leukemia dan kanker kandung kemih, terutama pada pasien dengan sistitis hemoragik yang kronis. Imunosupresi yang berhubungan dengan meningkatnya risiko infeksi, lalu reaksi hipersensitivitas seperti rinitis, iritasi hidung dan tenggorokan biasanya hilang pada 1-3 hari. Kadang dibutuhkan obat untuk mengurangi efek tersebut. Lalu yang kedua ada ifosfamid. Ifosfamid itu contoh sumber kimianya. Dia mekanisme kerjanya hampir sama dengan siklofosfamid. Dia dalam bentuk inaktif, diaktifasi oleh sitokrom P450 menjadi metabolit sitotoksik seperti ifosfamid dan akrolin juga. Dia mekanismenya sama, dia mengambil di membentuk gugus alkil dan membentuk cross-link DNA yang mengakibatkan inhibisi dari sintesis dan fusi DNA. Sama juga dengan karena semua agent adalah cell cycle non-spesifik yang bekerja pada semua fase. Untuk mekanisme resistensi juga hampir sama, dia menurunnya uptake seluler obat, menurunnya ekspresi enzim yang mengaktifasi P450, naiknya ekspresi protein inhibin, lalu naiknya ekspresi aldehidrogenase dan naiknya aktivitas enzim DNA repair. Untuk diabsorpsi di Skytrack dengan bioavailabilitas 100%, hanya ada dalam bentuk IV karena obat ini dalam bentuk oral sangat neurotoksik. Didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh, 20% obat terikat dengan protein plasma. Lalu untuk metabolisme, obat ini dimetabolisme diaktif juga oleh sitokrom P450. Namun dia diaktifasi 4 kali lebih lambat dari siklofosfamid karena afinitas yang rendah terhadap sistem P450. Karena alasan tersebut dibutuhkan dosis 4 kali lipat untuk mendapatkan efek antitumor yang setara dengan siklofosfamid. Untuk para waktu obat sekitar 3-10 jam untuk terapi standar dan 14 jam untuk terapi dosis tinggi. Untuk obat ini 50-70% obatnya dan metabolitnya diekspresi di urin. Untuk indikasi pemberian fosfamid yang ada germ sel tumor yang recurrent, sarkoma jaringan lunak, sarkoma osteogenik, NHL, lymphoma, SCLC dan NSCLC untuk paru, kanker kandung kemih, kanker kepala dan leher, kanker serviks dan Ewing sarkom. Untuk dosis ini untuk kanker testis berikan 1.200 mg per meter square IV pada hari 1 sampai 5 setiap 21 hari sebagai bagian dari PEIP, Salves Regimen. Ini ada vinblastine, ifosfamid, dan cisplatin.
ya sebagai regimen untuk salvage untuk yang terakhir. Lalu untuk sarkoma jaringan lunak dengan 2000 mg per meter square IV continuous pada hari 1 sampai 3 tiap 21 pada regimen MAID. Ini adalah mesna, adriamycin, ifosfamid, dan D-nya adalah dacarbazine. Jadi kita menggunakan doxoifos mesna ini ditambahkan dengan dacarbazine. Untuk NHL diberikan 1000 mg per meter square pada hari 1 dan 2 setiap 28 hari pada regimen ini. Lalu kanker kepala dan leher 1000 mg per meter square pada hari 1 sampai 3 setiap 21 sampai 28 hari pada regimen TIC, yaitu Pak Witarcel, ifosfamid, dan karboplatin. Lalu interaksi obat hampir sama dengan siklofosfamid, dia berinteraksi dengan fenobarbital dan phenytoin yang meningkatkan aktivasi metabolik dari fosfamid dan metabolit toksiknya. Lalu simetidin dan allopurinol ini meningkatkan pembentukan metaboliknya yang meningkatkan toksisitas. Untuk penggunaan cisplatin bersama ifosfamid ini juga meningkatkan toksisitas pada ginjal. Lalu warfarin dan ifosfamid ini meningkatkan efek antikoagulan. Jadi harus bila diberikan pasien-pasien dengan penggunaan warfarin harus dimonitor untuk parameter koagulasinya seperti PKPD dan IAR-nya. Untuk pertimbangan khusus, berikan antibiotik profilaksis untuk menghindari mual dan muntah. Pada pasien dengan fungsi ginjal harus ada penyesuaian dosis dan dark urine clearance-nya dinilai. Lalu uroproteksi dengan mesna dan hidrasi untuk mencegah toksisitas. Pre dan post hidrasi diberikan 1.500 sampai 2000 ml per hari atau irigasi kandung kemih kontinu untuk mencegah sistitis hemoragi. Perlu juga untuk dimonitor urinnya apakah terdapat gross atau mikroskopik hematuri setiap siklus terapi. Lalu karena tadi pada pasien-pasien dengan penggunaan warfarin dapat menyebabkan meningkatkan efek antikoagulasi, jadi harus dimonitor parameternya. Ini kontraindikasi pada pasien dengan ulcus pecticum, gangguan hati berat, dan penyakit jantung. Sama dengan siklofosfamid tadi, dia berbahaya untuk janin dan keluar juga di air susu. Untuk toksisitas, immunosupresi contohnya leukopeni dan trombositopeni paling tinggi pada hari 7 sampai 14 dan membaik di hari ke-21. Lalu toksik untuk kandung kemih dapat diberikan mesna untuk uroproteksi. Mual dan muntah biasanya timbul 3-6 jam setelah terapi dan bertahan sampai 3 hari. Pada ifosfamid ini sering terjadi anoreksia. Dapat juga terjadi neurotoksisitas, letargi, bingungan, kejang, ataksia cerebral, kelemahan, halusinasi, ada disfungsi saraf kranial, stupor, dan bahkan koma. Insidensi lebih tinggi pada pasien dengan terapi dosis tinggi atau dengan gangguan fungsi ginjal. Untuk alopecia terjadi pada 80% pasien, terjadi skin rash, hiperpigmentasi, dan perubahan pada kulit. Dapat juga terjadi amenore, oligospermi, dan infertilitas. Selain itu, obat ini juga mutagenik, teratogenik, dan karsinogenik bersama dengan siklofosfamid. Lanjutan untuk obat yang kita gunakan adalah dacarbazine. Ini contoh struktur kimianya. Dia mekanisme kerjanya ya sama, masih specific cell cycle. Pertama kali dikembangkan sebagai antimetabolit purin, namun aktivitas di tumornya tidak dimediasi melalui inhibisi dari biosintesis purin. Dia membutuhkan aktivasi metabolik untuk meningkatkan aktivitas antitumornya. Ini untuk mekanisme sitotoksiknya masih belum jelas, tapi obat ini memetilasi asam nukleat dan menginhibisi sintesis DNA, RNA, dan protein. Lalu ini untuk mekanisme resistensinya berbeda, dia disebabkan oleh naiknya aktivitas enzim yang DNA hiper seperti 6-alkylguanin, DNA alkyltransferase atau yang biasa disebut dengan agar. Untuk absorpsi lebih baik melalui IV karena absorpsi melalui oralnya lambat.
Ini terdistribusi ke seluruh jaringan tubuh, sekitar 20% terikat pada protein plasma. Lalu di metabolisme dihati juga oleh sistem P450 menjadi metabolit aktif. 40-50% obat diekskresikan di urin dalam 6 jam dengan eliminasi paruh waktu obat sekitar 5-6 jam. Indikasinya untuk melanoma maligne yang metastasis, Hodgkin lymphoma, sarkoma jaringan lunak, dan neuroblastoma. Untuk Hodgkin lymphoma, untuk dosisnya 375 mg per meter square IV pada hari 1 dan 15 ya, setiap 28 hari pada regimen DVD. Lalu untuk melanoma 220 mg per meter square IV pada hari 1 sampai 3 dan hari 22 sampai 24 setiap 6 minggu. Ini digunakan pada regimen Dartmouth, yaitu dacarbazine, cisplatin, carnostin, dan tamoxifen. Lalu untuk sebagai single agent 200 mg per meter square IV selama 5 hari atau 800 sampai 1000 mg per meter square IV setiap 3 minggu. Untuk interaksi obat ini heparin, lidocaine, dan hidrokortison tidak kompatibel dengan dacarbazine dan hampir sama dengan yang siklofosfamid dan glifosfamid. Peniton dan phenobarbital ini menurunkan efikasi karena meningkatkan metabolisme sistem P450. Untuk pertimbangan khusus, dacarbazine ini adalah agen yang vesikan, harus dimasukkan hati-hati untuk menghindari ekstravasasi. Dia merupakan agen yang emetogenik yang sangat kuat, harus diberikan anti-emetik kuat untuk mengurangi resiko mual dan muntah. Lalu bisa dilakukan modifikasi dosis pada gangguan hati dan ginjal. Pasien harus menghindari paparan sinar matahari setelah beberapa hari setelah terapi karena dapat menimbulkan fotosensitivitas. Untuk ini pada kehamilan kategori C, untuk janin tapi masih dapat reversible. Untuk menyusui juga harus dihindari. Untuk toksisitas, untuk myelosupresi, leukopeni, dan trombositopeni paling tinggi pada hari 21 sampai 25. Mual dan muntah yang parah biasanya timbul 1 sampai 3 jam dan bertahan sampai 12 jam. Kadang terjadi anoreksia dan diare. Kadang terjadi juga flu-like syndrome seperti demam, menggigil, nalgia, trachea, dan bertahan beberapa hari setelah terapi. Lalu karena dia agen vesikan, dia dapat menyebabkan rasa nyeri dan terbakar pada lokasi injeksi. Hepatotoksik pada pasien dengan peningkatan liver function test. Lalu dapat juga toksisitas CNS seperti parestesi, neuropati, ataksia, letargi, nyeri kepala, confusion, dan kejang. Dan tadi disebutkan dia naiknya risiko fotosensitivitas. Selain itu, obat ini ada teratogenik, mutagenik, dan carcinogen. Mungkin sekian dari saya, mohon asupannya, Dr. Ya, terima kasih Dr. Himawan atas presentasinya yang detail, yang membawa kita melakukan refreshment untuk ini obat-obat alcohol drying agent yang sering kita pakai pada regimen yang kita pergunakan. Monggo silakan dari peserta didik, ada pertanyaan, konfirmasi atau tambahan, silakan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Dr. Warjo. Dan ada Dr. Endi Pasaribu dari Medan. Monggo silakan. Masuk mana izin, Dokter? Ya, monggo silakan. Ya, terkait dengan efek dari pengobatan yang selama ini yang dengan kemoterapi ini kan salah satunya adalah kemungkinan memiliki keganasan kedua. Maksudnya keganasan kedua ini apakah keganasan kedua ini apakah tumor yang sama atau mungkin bentuk tumor di lain tempat atau mungkin organ yang lain? Selamanya apakah pasien-pasien misalnya yang progresif itu apakah memang ini efek
kemoterapi yang ada atau mungkin karena efek kemonya yang belum tidak berefek terhadap tumor. Terima kasih. Ya, monggo silakan Dr. Didit. Jadi inti pertanyaannya bisa didapat ya Dr. Didit ya? Bisa, Dok. Ya, monggo silakan. Baik, jadi untuk secondary malignancy atau terjadinya kanker kedua, ini karena obat-obat alkylating agent ini adalah obat-obat yang terjadi mielosupresi. Jadi yang terjadi adalah leukemia, Dok. Jadi ada leukemia. Selain itu untuk yang karena obat-obat tadi menghasilkan metabolit yang sitotoksik, terutama untuk yang siklofosfamid dan ifosfamid ini, jika dia terlalu banyak di kandung kemih dan tidak dengan hidrasi yang tidak baik, dia dapat menimbulkan sistitis hemoragik. Kalau di sini disebutkan sistitis hemoragik kronik yang dapat menyebabkan kanker kandung kemih, Dok. Jadi tidak semua obat dapat menyebabkan secondary malignancy. Yang terdata adalah paling banyak adalah terjadinya leukemia. Ya, baik. Kejadiannya berapa persen ya dari yang pernah ada di reference? Kalau datanya tidak di sumber yang saya dapatkan belum saya cari lagi, Dok, untuk berapa persennya. Biasanya pada yang dosis tinggi, Dok. Pada dosis tinggi ya. Oke. Ini, Dok. Iya, baik. Dokter Autor gimana? Cukup terjawab? Tadi ke arah bukan karena muncul lagi tumornya tadi, mungkin tumor yang lain gitu. Tumor yang berbeda. Jadi kalau tumor yang berbeda, kalau istilahnya secondary berarti memang tumor yang berbeda ya. Kalau seperti itu ya. Kalau tumor yang baru, itu maksudnya tumor yang sama berarti kan kita menyebutnya recurrence, atau kalau pernah hilang berarti residif gitu ya. Kalau tumornya tidak hilang berarti progresif disease gitu. Ya. Oke. Mungkin begitu ya, Dokter Dimawan ya? Iya, Dok. Dari yang presentasi yang pekan lalu, dia paling terjadi leukemia akut yang terjadi 1 sampai 4 tahun setelah pemberian obat, Dok. Jadi mungkin juga perlu kita juga ya, kapan-kapan kita teliti gitu ya. Apakah ada kejadian pasien-pasien kita yang mendapat agent tipe ini mengalami secondary malignancy. Itu penelitian yang sangat baik saya kira. Ya, karena beda populasi, beda kerentanannya lain ya, karena ada epidemiologi genetiknya. Dan di Indonesia ini kan sebenarnya potensinya besar ya, karena terdiri dari banyak suku-suku. Nah, setiap suku ini bisa memberikan novelty sendiri untuk data yang bisa kita dapatkan. Ya, nah, monggo silakan. Menyambung Dokter Altanto tadi ya. Iya, Bro. Itu untuk orang Indonesia atau orang Jawa itu dosisnya bagaimana ya? Ada perlu penyesuaian enggak ya? Itu kan dosis orang Barat itu. Ya, iya, Bro. Gimana Dokter Miawan? Ada pernah membaca enggak? Ya, karena kita lihat NPC itu kan pasien NPC dengan dosis kemonya orang Barat itu malah anjlok semua itu. Iya. Ya, ada di Tulip itu dulu, penelitian di Tulip itu. Iya, Bro. Untuk NPC sekarang kita menggunakan dosis Asian, Bro. Jadi yang TPF 90 itu dosisnya lebih rendah dari yang untuk yang Caucasian. Jadi kita dosisnya dosis 67,5 mg per meter square atau dikenal dengan TPF 90. Mengatakan berapa untuk yang sekarang dipakai di Sarjito.
Itu juga yang kita pakai pada kasus-kasus karsinoma head neck kita. Pada head neck kita juga menggunakan dosis yang lebih rendah. Kasus penurunan dosis, penyesuaian dosis yang sangat besar itu terjadi pada ovarian cancer, ya Prof. Waktu itu, ingat saya itu, jadi salah satu profesor di Obgyn itu memperjuangkan protokol untuk penurunan dosis karena ternyata berbeda sekali responnya untuk orang Indonesia dengan pasien-pasien dari Barat. Ya, saya lupa namanya Prof yang dulu ikut menguji bersama itu Prof dengan Dr. Adin itu. Beliau cerita waktu itu pas sama-sama nunggu acara beliau cerita beliau memperjuangkan untuk penyesuaian dosis untuk orang Indonesia. Tapi selama ini di kasus-kasus kita tidak ada masalah ya dosis yang ada. Kita menurunkan dosis Prof antara 80 sampai 90% Prof Niko. Selama ini begitu, untuk safety kita begitu. Ya. Iya, terima kasih. Iya, non Prof. Ini ada yang lain? Pertanyaan ke Dr. Himawan? Izin, Dr. Hartanto. Dr. Warjo, silakan. Menyambung apa yang disampaikan beliau, sebetulnya itu dasarnya kita tidak ada, kita cuma mengurangi sendiri gitu ya. Karena dalam kenyataan kalau misalkan kita memberikan dosis full, itu mesti efek sampingnya luar biasa memang. Dan dulu pernah kita diskusi dengan Dr. Hartanto, apakah ini bisakah dipakai, apa kita melakukan satu evaluasi atau penelitian supaya kita itu memiliki dasar kalau misalkan kita itu menurunkan dosis. Memang di jurnal ada yang namanya meta-analisis untuk metronomik, tapi metronomik itu sendiri untuk mengurangi efek samping itu di Sarjito tidak boleh. Jadi memang tidak boleh untuk metronomik. Jadi hanya 3 mingguan atau 2 mingguan yang disetujui. Nah, mungkin apakah ada tempat atau mungkin bisa kita diinisiasi untuk penggunaan dosis ya, meskipun tadi sudah ada dosis di Asia, tapi sebetulnya untuk Indonesia sendiri juga kita masih masih ragu-ragu jelas. Dan teman sejawat itu kalau dulu kita mengupayakan dosis 75% dari total, kemudian siklusnya kita tambah dari 2 jadi 8. Dulu tidak setuju, tapi sekarang mereka sudah mulai memakai dosis yang diturunkan dan 8 kali pemberian. Itu yang pertama. Saya tadi dari presentasinya bagus sekali, saya setuju kayak gini. Yang mau saya tanyakan itu seperti mekanisme kerja akan terjadi berhentinya siklus sel. Ya. Cuman tadi dari slide dijelaskan bahwa pada semua fase tidak spesifik, mungkin ada mekanisme kerja yang lain. Karena sebetulnya kalau misalkan itu termasuk alkil dan itu berikatan dengan alkil, tapi di sini semua fase. Kalau fase itu kan berarti fasenya pada fase siklus sel, fase mitosis ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan nanti Dr. Himawan saya itu kalau fase, semua fase itu mekanismenya gimana gitu. Ya. Terus usul kalau misalnya ini itu nanti sepakati sekalian untuk protokolnya itu dibuat bareng-bareng semua trainee dan nanti bisa nanti akan dibentuk buku supaya kita jelas kita memiliki buku dan kita mempelajari itu. Itu usulan. Terima kasih Dr. Hartanto. Terima kasih Dr. Warjo. Dr. Himawan ada
klarifikasi. Baik, untuk obat-obat kemoterapi, jadi karena alkylating agent ini bekerjanya hanya pada semua siklus sel, dia yang membentuk cross-link interstrand dan interstrand dari DNA-nya itu lalu menimbulkan sel yang memasuki ke resting phase dan akhirnya bisa tidak terjadi repair yang akhirnya mengakibatkan apoptosis itu. Jadi karena sebetulnya untuk kombinasi itu kebanyakan kita menggunakan kombinasi untuk kemoterapi itu sebetulnya untuk mekanisme yang berbeda. Jadi misalnya seperti alkylating ini pada semua siklus dia fungsinya untuk mematikan sel tumornya, tapi ada juga obat-obat kemoterapi yang dia seperti antimetabolit itu dia fungsinya dia untuk mencegah sintesis dan mencegah repairnya. Jadi makanya digunakanlah obat-obat dari golongan yang berbeda sebagai kombinasi, dok. Mungkin itu, dok. Iya, baik, terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada masukan lain dari para senior? Ya, saya Dr. Atanto. Monggo, dokter. Dr. Tommy, untuk siklophosphamid tablet itu kan ada sediaannya ya? Ya, dok. Tadi sudah dibahas belum tentu yang tablet? Sudah, dok. Untuk siklophosphamid yang oral itu 100 mg per meter square, dok. Ya. Pada CMF itu yang saya lihat dari protokol yang dari TULIP itu pemberian CMF kanker payudara itu siklophosphamid yang oral. Ya, jadi memang dulu kita juga pakai yang oral ya, tapi dengan perkembangan yang sekarang itu kita cenderung pakai yang IV karena lebih praktis ya, 1 kali pemberian selesai. Kemudian untuk dosis itu memang kita kan menganut sesuai dengan luas permukaan tubuhnya. Nanti kalau kita melihat rumus di BSA-nya ini kan ada dari Du Bois, ada dari Boyd, ada dari Sklis. Ya, Sklis ya. Nah, itu memang berbeda hasilnya. Ya, ini contohnya. Kalau aneh, mau tinggi ya kata saya, ulang ngertos. Mau kalau pendek Sebentar. Ya, jadi memang ininya juga berbeda dengan berat badan dan tinggi badan yang sama, dihitung dengan rumusnya itu Du Bois itu lebih besar, misalnya Du Bois ketemu 1,62 meter persegi, itu Sklis 1,49. Kalau saya lebih cenderung pakai yang biasanya rendah, itu 1. Kemudian dari selama ini memakai siklo yang IV, itu dosis besar itu biasanya diberikan pada Hodgkin dan non-Hodgkin lymphoma ya. Non-Hodgkin lymphoma, CHOP ya. Itu saya batasi maksimal 1 gram. Itu tanpa mesna masih aman ya untuk tidak terjadi iritasi pada kandung kencingnya, dan untuk respon dari tumornya juga bagus. Ya. Kemudian komentar yang kedua tadi yang kemoterapi 8 kali ya. Itu 8 kali itu setahu saya ini 8 kali kemo itu diberikan pada payudara ya. Yang dulunya misalnya TAC 6 kali karena efek sampingnya besar, itu kemudian dipecah menjadi AC 4 kali plus taksan 4 kali. Iya. Tapi saya belum dapat protokol atau jurnalnya kalau dosisnya dikecilkan lalu jumlahnya diperbanyak. Itu belum. Ya. Yang saya tahu kalau memang mau diberikan kecil-kecil ya metronomik.
Barangkali itu komentar saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kunta. Mungkin kapan-kapan kita perlu juga membahas ya, Dok, tentang metronomik, ya. Sejarahnya, kemudian logic thinkingnya, kemudian scientific background-nya, kemudian center-center yang telah menerapkan dan melakukan uji untuk metronomiknya. Karena kita punya pandangan yang sama, acuan yang sama untuk melihat metronomik. Ya, saya kira mungkin nanti salah satu tema ya di berikut diagendakan ya untuk kajian metronomik ini. Yeah. Benefitnya, kemudian kerugiannya, terus protokol mana, karena kalau kita protokol pemberian yang terbuka yang bisa kita akses, ini kok yang dari National Health System-nya United Kingdom itu kan kita bisa akses, itu sedikit sekali yang mencantumkan tentang metronomik. Yang selain itu protokol yang bisa kita akses secara terbuka juga yang di Kanada di bc.ca itu juga sedikit sekali yang mencantumkan tentang metronomik. Setahu saya kajian metronomik itu banyak dilakukan di India. Mungkin nanti bisa kita telusuri untuk penugasan salah satu presentasi tentang metronomik. Karena metronomik itu tidak hanya sekedar merubah dosis dan jadwal, tapi ada dasar pemikirannya. Jadi saya kira mungkin demikian ya, Dokter. Ya. Mungkin ada lagi. Dari Dokter Endi mungkin ada pertanyaan, Dok? Sudah di lapangan ini. Izin Dok, saya menyimak aja Dok. Iya, Dokter Endi. Ya. Terima kasih Dok atas kesempatan ikut bergabung lagi. Ya, terima kasih rawuhnya Dokter Endi ya. Mungkin dari senior lain ada tambahan? Nah, ini monograf ini sebetulnya ya, Dokter, selain yang kita bisa telusur dari internet, sebetulnya ada yang namanya produk in lab namanya. Jadi kalau obat itu datang, itu ada produk information sheet-nya di dalamnya. Nah, produk information sheet-nya itu di farmasi tulip itu dikumpulkan jadi satu bundle besar. Nah, itu adalah produk lembar bawaannya dari obat itu. Ya. Seingat saya dulu pernah kita scan ya Mbak Desi ya? Ada Mbak Desi ya? Tahun 2013 ya? 2000 sepasca kita muktamar itu ya? Iya Dok, enten. Masih ada? Ya, sekian tahun yang lalu sudah pernah kita scan, Dokter. Jadi kita pinjam dari itu oplosan farmasi kemo itu. Nah, kemudian kita scan, kita anukan supaya kita punya itu produk information sheet-nya itu. Okay. Nah, monggo itu bisa dilihat ya, masih ada datanya Mbak Desi ya. Kalau masih ada, itu kita bisa gunakan kalau kita mau melihat produk information sheet-nya itu. Jadi saya kira tidak ada pertanyaan dan masukan. Untuk minggu depan, Dokter, apa yang akan kita bahas? Apakah dari golongan kemo yang lain? Atau mau dari metronomik? Saya ingin bertanya, Dr. Artanto. Monggo, Bro. Enggak, selama ini jadwal-jadwal untuk presentasi training itu sudah ada belum ya? Artinya yang semester 1, 2, 3, 4 dan sebagainya itu apakah mereka sudah mengikuti petunjuk dari kolegium untuk presentasinya? Apakah mereka memenuhi atau tidak? Ya saya kira pembahasan ini bagus, mendalam ya. Dan kita yang jelas sekali memang harus bisa memberikan, tapi harus bisa mengatasi efek sampingnya ya, komunikasinya. Tapi selain itu ingin kita tanyakan sebetulnya jadwal-jadwal presentasi itu apakah ada dari kolegium, apakah para trainee ini sudah
mengetahui semua ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dipresentasikan, Prof. Teknik operasi. Kemudian kalau untuk jurnal, biasanya trainee mendampingi residen presentasi. Kemudian untuk kebutuhan yang saintifik ini memang biasanya sesuai perkembangan diskusi, yang setahu saya begitu, Prof. Ya, mungkin dari Dr. Kunta atau Dr. Wajo mungkin yang mengikuti dari kolegium ada tambahan. Jadi kalau dari kolegium memang ada itu kalau kita lihat di buku panduan pendidikan bedah onkologi, itu memang nanti semester 1 tugasnya apa, 2 apa. Cuma kadang-kadang ya kita itu ini Prof, maaf, kadang-kadang lupa tertarik sesuatu lalu yang itu ditinggalkan. Kita ya, maksud saya gini, kalau nanti sudah sampai waktunya sudah semester 4-5 kok belum presentasi yang ini itu kan bingung nanti. Ya. Kemudian juga ini apa namanya penelitian tentang judul-judul penelitian ini mereka sudah dapat belum? Nanti tahu-tahu semester 5 baru buat proposal. Ini saya kira apa namanya? Saya kira pembimbingnya sudah ditentukan ya Pak Guntur. Sampun, iya. Monggo, saya cuma untuk mengingatkan saja kalau saya. Gitu. Terima kasih Prof. Nanti kita susun lebih baik lagi. Ya, monggo para training proposal itu saya selalu ingat dawuhnya Prof Teguh. Digawe sik kowe iki pingine opo, tunggu berubah kira apa-apa gitu. Sesuai. Kalau ternyata ada perubahan yang jadi lebih bagus dirubah pada saat perjalanannya. Oke. Monggo, karena proses proposal itu kita mesti maju, apalagi kalau melibatkan pihak lain, dan ada ethical clearance yang tidak sebentar, ya. Dan kalau misalnya tadi sudah masuk ethical clearance, ada perubahan dari judul awal, perubahannya tidak banyak, kita bisa buat amandemen, ya. Itu bisa. Monggo. Prof, matur nuwun diingatkan, Prof. Mungkin ke depannya, Prof, Dokter izin matur, kita mungkin perlu membuat semacam workbook, workbook untuk selain buku log ada buku belajarnya residen, nanti yang sudah tercapai apa dari workbooknya untuk. Saya kira demikian, Prof dan Dokter. Apakah masih ada tambahan lagi? Kalau tidak ada, kami. Saya kira gini Pak, atau presentasi di dalam perkembangan ilmu bedah juga penting ya. Jadi apa tentang onkoplasti, tentang sentinel, tentang graph, lab, rekonstruksi dan sebagainya itu juga penting. Nanti mungkin kalau ini tadi ada paper yang apa itu bisa saja ditunjuk salah satu Pak Tanto banyak membacanya itu. Tunjuk aja. Baik, Prof. Siap, Prof. Matur nuwun, Prof dan Dokter. Izin kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.